satu gembong Mulai ya. mafia. Item-item. Gembong mafia. Langsung mulai. Yang paling item siapa? Teman-teman semuanya. Udah mulai loh. Oh iya. Sudah mulai. Ya, lipnya udah mulai ya. Apakah suaranya masuk? Iya, jangan seperti yang kemarin ya. Kita Tapi tetap jelas ya yang kemarinnya. Iya, tapi Ternyata jelasnya nggak ada suara. bukan nggak ada suara. Kita dengan PD-nya, sangkanya itu mic-nya Connect. itu bisa Ternyata. Terus tuh Farini di sela-selanya masih ada lagi dari jarak jauh ngobrol sama Pak Uhen. Ternyata gak masuk sama Nggak sekali. masuk sama sekali. Sampai ngomong, Adit masih di daerah sana ya. Ini berarti masih connect dong gitu, nggak sampai jauh-jauh banget kan. Udah masuk suaranya. Oke. Udah ngomong-ngomong, Udah masuk tetap ya? saja. Suaranya nggak ada. Ayo kita mulai. Entah kayaknya Adit mesti ganti handphone Entah atau siapa gimana ya. yang salah gitu. Kayak di TikTok ya, pada denger ya. Sekarang tuh Ku lagi itu tak apa? tahu. Sekarang bukan. Sekarang apa yang lagi ngetren apa katanya itu apa? Apa? Yang jual hordeng itu loh. Hah, kok hordeng? Hordeng. Takjil 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Coba lihat ke kamera. Iya. Iya. Kurang kembang-kembang kamu baju hitam dong. Mestinya baju kamu. Abis itu Gitu doang. Udah. Ini harusnya masuk ke acara Apa dunia sih? kesehatan. Apa Ini sih? maksudnya sindrom TikTok. Apa katanya? Hello darling gitu ya. Dia kan jual hordeng. Jadi 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Oh gitu. Lagi ngetren saya di TikTok, lagi viral ya. Iya, jangan lupa share ya teman-teman. ya kita mulai ya. Ya kita mulai ya. Halo, kembali lagi kita bersama-sama untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat kita di sini. Saya Farini Anwar. Amina, apa Yunus ya. kabar? Yunus Hendri, halo. Dan Aditya. Apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kali ini kita mungkin agak sedikit serius nih untuk ngobrol-ngobrolnya di RTISI ya. Karena kemarin lipat tangan. Ya kan Lipat serius. tangan, tangan ke depan, lipat tangan dulu lagi. Itu lagi joget Macarena namanya. Bukan, oh gitu. Iya, Bukan apa? dulu SD Ayo bukannya Macarena. tangan ke depan, lipat tangan itu bukan dulu lagu SD gitu? Enggak tahu, Oh, nggak tahu ya. Nggak Oh. tahu. Kita Itu SD Farini kita ya. masa kecilnya kurang bahagia. SD Farini kali ya. Enggak pernah dengar. Jadi apa namanya? Karena kita akan membicarakan mengenai kemarin ya kasus di mana 2 orang polisi kemudian Lagi ditemukan, heboh-hebohnya ya iya. saat ini ya. Dari sejak kemarin sih heboh-hebohnya. Kemarin tuh malah masih mencari nih untuk siapa sih pembunuhnya gitu. Siapa sih pelakunya. Kemudian tengah malam tadi ya. Jadi subuh tadi apa namanya ketangkep nih. Ketangkep. Iya. Ketangkep dan tentunya lagi akan ditanya-tanyai. Tapi benar-benar heboh ya. Karena ya itu dia dibunuhnya itu mengenaskan sekali. Betul. Udah gitu ya gitu dia berapa tusukan dan lain sebagainya. Mungkin menewaskan sedikit 2 polisi. kronologis ya. Karena ini 2 polisi yang ingin menangkap seorang buronan karena mereka mencurigai bahwa kendaraan yang dipakai ya itu adalah hasil curian. Nah, pada saat itu ternyata dia adalah seorang yang cukup brutal kali ya. Pada saat 2 polisi itu hendak mencegatnya, kemudian mereka menggunakan apa? Cairan Cabe ya, semprot cabe. semprotan cabe. Nah, dari pelaku tersebut semakin mengganas. Kemudian dia membunuh salah satu polisi ya. Dan salah satunya itu dengan menggunakan pisau menikam. Ya, dan ini cukup mengerikan sekali ya. Iya. Jadi kejadian kemarin itu kan sekitar siang ya, Senin siang. Jadi ada pemberitaan 2 polisi masih muda-muda ya. Jadi dia ini tertikam. Kemudian satu itu katanya sampai bagian leher ya. Ada luka itu Ngorok gitu sampai ya. Ngorok ya. 20 cm ya. Oh iya. Kemudian sampai dibawa ke rumah sakit dan ternyata tak terselamatkan. Iya sih makanya itu juga bilang sangat mengenaskan ya. Padahal kan polisi juga untuk Satunya demi berusia 27 tahun, satunya lagi 30 lebih. 30 lebih. 36 tahun ya seperti ini ya. Dan untuk kejadian-kejadian seperti ini ya boleh dibilang bagaimana ya polisi padahal dia juga udah dipersiapkan dengan peralatannya ya. Iya, betul. Tapi memang
polisi sendiri sebenarnya juga ketentuannya tidak boleh sembarangan menembak. Betul. Karena kalau menembak, jadi ada juga yang mengatakan kalau nembak itu dia akan urusannya ke kejaksaan. Tapi kalau dia nembak urusannya ke rumah sakit. Mending kalau ketolong. Kalau nggak ketolong seperti sekarang ini kan lebih gimana, mengenaskan sekali ya. Betul. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya kok bisa gitu ya, satu pelaku kemudian bisa membunuh 2 polisi kemarin itu. Jadi memang hal-hal yang sangat disesali sih sebenarnya. Jadi memang kemarin tuh polisi juga sudah bawa itu ya, cabe, semprotan cabe, kemudian juga ada melepaskan tembakan. Tapi karena itu malah membuat si pelaku itu semakin katanya kehilangan akal sehat ya. Jadi semakin dia menikam. Katanya sih ini kan karena sekarang hanya bisa mendengar dari pihak si pelaku, sedangkan si polisi ini sudah tidak bisa memberitahu apa-apa lagi karena sudah ada di atas ya. Nah ini dia katanya setelah polisinya dibunuh, dia juga ambil senapannya, ambil pistolnya dan juga sempat menggunakan 4 peluru. Jadi itu katanya, untuk menembakkan ke? Iya, itu dia masih dilacak katanya. Dan jadi pas setelah ditangkap nih, untung dalam waktu cepat, dan ini membuat sempat masyarakat di sekitarnya itu juga khawatir ya. Pasti. Karena tahu nih bahwa pistol polisi ini hilang. Nah, berarti dia bisa kemana-mana dan bisa menggunakan pistol tersebut. Jadi ya itu dia. Nah, untung akhirnya tertangkap setelah si pelaku berupaya dengan berbagai cara ya. Ganti kendaraan, ganti plat mobilnya, kemudian ganti transportasinya sengaja diganti-ganti sampai 6 kali katanya. Iya, dan bahkan tujuannya padahal dia mau ke utara. Tapi sudah sampai di situ udah di stasiunnya keciduk. Jadi dari berita yang kita dengarkan semenjak hari ini mungkin dia berusaha untuk melarikan diri ya, dengan menggunakan sepeda motor, habis itu dengan transportasi umum, bus, kereta api, dan dalam waktu 17 jam sih ya berhasil ditangkap. Sebenarnya sulit gampang ya untuk gini ya, karena juga itu dia pastinya sulit ya, cuma saja dari pihak polisi juga sudah dan juga berusaha kerjasama keras dengan masyarakat betul, jadi saling membantu memberitahukan, memberikan informasi sedetail-detailnya untuk kepada polisi, jadi bisa dengan cepat tertangkap. Memang sih kalau ngomong soal kasus-kasus sampai polisi tewas, sampai polisi terbunuh, boleh bilang ya untuk kasus sebenarnya bukan hanya untuk polisi ya, kasus pembunuhan di Taiwan atau kejahatan di Taiwan sebenarnya itu lebih gampang tertangkap, lebih gampang terciduk. Memang ada beberapa, apalagi sekarang ini nih di mana-mana ada CCTV, kemudian juga ya mungkin di sini polisi juga dipersiapkan nih untuk peralatannya, termasuk dari handphonenya, kemudian di bajunya juga ada, dadanya juga ada istilahnya ada pelindung segala macam, pelindung dan lain sebagainya. Semoga ya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kasus pembunuhan terhadap polisi, memang bukan pembunuhan, tapi tanpa sengaja atau tidak sengaja akhirnya polisi menjadi korban. Yang pernah terjadi, mungkin teman-teman yang sudah berada di Taiwan sempat mendengar ya. Ini pasti heboh sih, soalnya apalagi kan cerita yang satu ini juga sempat disiarkan di seluruh media yang ada di Taiwan selama berhari-hari juga gitu kan. Bahkan dari plat nomor kendaraannya dipakai oleh pelaku, itu juga diposting ke media segala macam. Jadi ini memang sangat heboh sih, apalagi kan mengenaskan sih. Betul, ya, kejam sekali gitu, sampai berapa tikaman, 20-an tikaman kan. Ada kan satu lagi katanya langsung udah mati di tempat karena darahnya itu bercucuran udah jadi pada saat ditemukan sudah nggak ada tanda vital lagi gitu ya. Maksudnya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, tidak bernyawa lagi. Iya, tadi Farini pengen ngomong ya, yaitu mengenai kasus di mana polisi juga terbunuh nih dalam kereta. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, yaitu pada tahun 2019 ya. Di mana sebenarnya hanya untuk polisinya itu hanya untuk istilahnya melindungi, meleraikan juga sih, memberitahukan. Kemudian kan petugas TRA itu memberitahukan kepada salah satu penumpang yang sepertinya duduk sembarangan atau bagaimana. Dan setelah kayak gitu, malah dia istilahnya sempat berantem cekcok sama si Pak kondektur ya. Jadi Pak ini ya petugasnya, dan polisi datang. Ternyata dia ada senjata pisau. Waduh. Pisau ya, itu dia langsung ya menikam, akhirnya tidak ketolong juga.
Dan ternyata karena kejadian kemarin itu juga akhirnya diungkit lagi nih untuk kejadian-kejadian di mana terjadi pembunuhan terhadap polisi atau polisi yang terbunuh karena saat mereka bertugas. Ada juga yang di daerah Sinai distrik itu di TP di dekat perkotaan TP. ya. Iya. Waduh. Nah pada saat itu sebenarnya polisinya itu lagi istirahat, lagi cuti, lagi libur. cuti. Jadi dia istilahnya pakai baju biasa. Baju biasa. Tapi pada saat itu ya itu dia ada warawere itu namanya huru-hara ya. Ada keributan di daerah daerah Sinai distrik dekat klub ya. klub malam. Nah, Oke. itu ada anak muda lah. Kemudian dia udah akhirnya tanpa sengaja ya itu dia akhirnya polisinya malah jadi korban. Oke. Jadi Dan- korban karena itu dikeroyok gitu Iya, atau iya seperti dikeroyok pemukulan. akhirnya ya itu dia. Waduh. Makanya jadi ya Jadi kita sendiri yang juga mungkin harus berterima kasih ya dan salut kepada Pak Polisi karena Betul. sebenarnya tugas mereka adalah ingin menjaga ketertiban. Tetapi pada saat ada kejadian mereka juga yang menjadi yang terdepan, melindungi, hendak menertibkan dan sampai ada yang juga mengorbankan nyawa mereka. nyawanya gitu. Waduh. jadi kita sendiri ya atau juga harus hati-hati Ya, gitu. pasti. Dan itu sekarang memang ini apakah benar sih karena mungkin cuaca makin panas jadi makin gampang emosi. Mungkin Udah gitu juga ya. Mungkin juga kadang-kadang jangan berpikir kita harus menyiapkan peralatan senjata tajam yang akhirnya malah kalau kita tidak hati-hati malah melukai orang lain ya. Iya, malah jadi senjata ya buat Tapi melukai orang. harus perlu juga kayak seperti yang semprotan Semprotan cabai. cabai, Kemudian juga waktu itu Farini pernah sih ikut acara kegiatan kepolisian, katanya untuk menjaga keamanan atau gitu biasanya itu ada kayak senternya yang Ada listriknya buat nyetrum gitu. Enggak nyetrum. Dia Oh, enggak? cuma buat orang kaget aja. Udah gitu jadi senternya terang sekali dan dikedap langsung ke mata itu orang. Jadi katanya. biar bikin kan silau, masih- Iya. kemudian kita boleh kabur gitu. Kita sempat bikin dia kaget, kita bisa ya kabur, ya. melarikan Dan diri. itu juga kalau sinar terang begitu kan kalau malam kan mungkin menarik perhatian. Iya, Dan iya, itu iya. juga katanya fungsinya kalau pas kita lagi cari di tas pun lebih gampang kalau kepencet ada ketemu gitu. Katanya sih. Sebenarnya alat-alat yang Saya- seperti itu juga ada banyak dijual ya di pasaran sana seperti kayak contohnya gantungan kunci yang dimana jika kalau ditarik itu bakal mengeluarkan bunyi yang keras. Jadi misalnya kayak ada ketemu pelaku oknum yang misalkan ya buntutin kita selama berjam-jam mungkin apa kayak gitu. Nah kita boleh tarik gitu biar agar orang yang ada di sekitar itu bisa bantu kita istilahnya. Bisa tahu ada Kemudian sesuatu ya. betul semprotannya cabai itu, kemudian juga ya senter itu, kemudian juga di tempat-tempat umum juga sebenarnya sudah difasilitasi untuk tombol yang polisi itu loh, gitu, alarm tahu nggak? ya, Iya, seperti jadi kayak ada alarm. satu tombol alarm, jadi misalnya kalau emang balik lagi nih ada yang buntutin atau apalah kayak gitu yang ngerasa nggak enak, Anda boleh berdiri di dekatnya situ. Nah misalnya kalau dia udah mulai kayak gimana, udah tekan aja tombolnya, nanti polisi bakal langsung Iya. datang. Ada loh, ada Tapi loh. hati-hati Iya. loh, alarm itu jangan sembarang. Sembarang. Iya, jangan, iya, Coba-coba. Iya jangan Dan iseng. kalau misalnya lagi iseng pakai hendak mengetahui apa yang akan terjadi, Jadi- itu juga akan ada dendanya. Betul, betul, Dendanya. betul. Jadi Termasuk nggak di bisa. WC kan juga ada. Ada. Ya, misalkan kita sedang nggak enak badan atau butuh pertolongan, Pertolongan. itu Mungkin atau seperti gimana. apa ya? Tombol Tombol merah, darurat iya. ya pada saat kita memerlukan bantuan, tapi jangan sembarang dipakai. Iya. Iya, Iya. dan Farini lihat ya, terutama dekat tempat-tempat ramai, stasiun ramai, kayaknya petugas udah agak sedikit baal deh. Kalau bunyi begitu, dia cuma bilang masukin, kenapa, ada apa, Salah pencet tekan. ya. Farini pernah 2 kali begitu, maksudnya bukan Farini ya, Farini baru keluar, baru mau ke WC, kok bunyi, dia orangnya ujung-ujung bilang, kenapa, kepencet ya, atau gimana, begitu jawaban dari orangnya, iya salah pencet. Malah jadi Ya, semakin biasa ya. Iya sih makanya, tapi itu berbahaya. jangan Jadikan. seperti itulah. Karena memang nanti pas giliran Lagi betul-betul perlu, ya mungkin ya itu dia. Minimal susah juga. peralatannya sudah disiapin gitu ya kalau emang ada apa Iya, gitu. iya. Ya, jadi sebenarnya memang Taiwan itu kan juga termasuk negara yang aman ya. Betul. Jarang sekali terjadi ada hal-hal berita seperti kemarin ya. Jadi begitu mencuat ke publik, semua warga itu memperhatikan berita ini. Kira-kira ini sampai kemana sih si pelaku ini akan lari? Dan kemarin juga kalau nggak salah sampai Universitas Chengkung ya di Tainan itu mengeluarkan email ke seluruh murid dan guru bilangnya malam ini jangan keluar asrama. Takutnya nanti mungkin dalam pelariannya ini pelakunya ini mungkin ke sekolah atau melakukan hal-hal yang lebih buruk. Iya, apalagi Antisipasi dia lah. di tangan dia itu Ada ada pistol. pistol dari Nah, itu polisi dia yang dengan paling bahaya. pelurunya cukup banyak karena 2 polisi itu pistolnya diambil sama dia. Iya. Jadi ya benar pada saat itu
masyarakat setempat panik karena dia tidak tahu bergeraknya sampai kemana. Bisa jadi dia akhirnya juga ketiduknya malah di Hsinchu kan. Sudah menjauhi dari Tainan loh. Udah separuh perjalanan untuk ke utara. Ya, untungnya saja sudah ketangkap ya. Betul, tapi sekarang yang marak dibicarakan adalah apakah pelaku itu hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelaku. Betul. Ya, apakah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, sekarang ini masih dalam persidangan. Mungkin untuk hasilnya tunggu tanggal mainnya kali ya. Iya. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTI kita akhiri dulu di sini ya. Sekali lagi harus berhati-hati. Selain itu juga harus jaga kesehatan ya, karena saat ini juga masih masa pandemi. Apalagi kemarin ini katanya di India ketemu lagi virus baru nih. Katanya virus tomat ya, flu tomat. Jadi model-modelnya udah kayak merah-merah gitu, ada bercak-bercak merah. Bentol gitu. Bentol lebih kayak bercak-bercak merah sih. Nah, itu di India sih. Jangan sampai ya itu dia menyebar lagi, karena mungkin cuaca panas inilah yang membuat virus lebih mudah berkembang biak. Oke deh, kita akhiri dulu untuk acara obrolan bersama dengan RTI. Saya Farini Anwar, Amina Chandra, Yunus Hendri. Nah, Ditya. kita mohon pamit. Sampai Salam jumpa. sehat. Bye-bye. Ya, yang di Facebook tetap jalan teman-teman. Iya. Yang pasti ya itu dia. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi ya. Amin. Kemudian juga kita sendiri harus hati-hati. Kita juga harus berbilang ya menghormati juga nih aparat polisi yang katanya yang demi masyarakat berkorban nyawa ini. Sebenarnya itu katanya itu polisinya pada awalnya hanya ingin melacak untuk pencurian kendaraan. Jadi akhirnya dia lacak-lacak itu kadang boleh bilang nggak sampai ditugasin bener-bener, pokoknya pas ada ketemu dia buru-buru kejar. Dan si pelaku juga sebelumnya juga memang sudah menjadi buronan sih, menjadi udah ada latar belakangnya gitu. Latar belakang tindakan kejahatan karena sempat beberapa kali ya katanya ya itu istilahnya kriminal. Di toko waralaba termasuk merampok ya. Waduh, merampok ya sih. Termasuk merampok ya. Termasuk merampok. Biasa kan kalau Farini bayanginnya kalau merampok itu merampok bank gitu. Itu di film-film ya. Iya, termasuk juga ya. Termasuk. Nah, ini ya itu dia. Jadi memang ya seperti itulah. Jadi akhirnya ya memang sudah ada catatan ya, makanya pas dicari-cari ya itu dia. Jadi jangan berbuat kejahatan dan harus hati-hati. Ya itu intinya sih, harus kalau hati-hati. Kita jadi maksudnya lihat polisi aja yang buat menegak keadilan. Menurut teman-teman polisi di Taiwan baik tidak? Satu, baik galak. Kan ada kan polisi yang galak. Dulu waktu Amina kecil, Amina beranggapan itu polisi itu seperti galak. paraden. Harus berkumis terus galak. Yang pertama perutnya galak. Gede. Perutnya gede. Terus kalau ngomong kayaknya ngebas banget gitu ya. Terus yang kedua penolong. Atau yang ketiga apa ya? Ketiga Oke deh, pilih deh. Mungkin teman-teman yang tahu tentang polisi di Taiwan, yang pertama merasa galak atau baik hati. Menurut Anda ya mungkin pernah berpengalaman. Ya mungkin ya. Kalau yang pasti nih ya pas kita lagi ikut acara festival parade budaya di Hsinchu kemarin, itu kan banyak tuh polisi-polisinya sih. Memang ada polisinya yang angker. Tampangnya Farini padahal mau deketin atau gimana gitu, mau nanya atau gimana, tapi angker nggak jadi. Tapi akhirnya Farini malah sempat ngobrol dengan polisi yang cewek ya. Polisinya yang ada rompinya itu. Yang ada rompinya dan juga ada satu lagi yang cowok yang udah agak tua, cuma ngomong gitu doang. Dia ngikutin juga polisinya di dalam paradenya. Ikut jalan juga. Bukan ikut jalan, dia yang buka jalan. Dia buka jalan. Yang atur jalan. Bantu kawal. Itu sempat memakan separuh jalan ya. Jadi jalannya jalan utama loh. Jalan Chonghua kan kita tahu sendiri kan di Taiwan kan ada jalan Chongzhen, jalan Chongshan, jalan Chonghua itu kan boleh bilang jalan utama kan. Jadi itu makan separuh jalan. Jadi otomatis ya polisinya mungkin 2 atau berapa orang di depan dulu, apalagi pas pengkolan. Nah itu harus hati-hati ya. Dan bahkan sempat lagi pada berhenti di tengah itu. Bundaran. Nah, ya belum sampai bundaran sih, yang pas lagi tari reok ya. Nah itu juga boleh bilang udah mengambil jalan sampai tadinya jalan 2 arah jadi 1 arah. Betul. Dan itu juga jalur bus banyak. Jadi tiap kali yang polisinya naik motor, Farini melihatin yang sono dia cekal dulu tuh suruh stop, jadi yang ini bisa jalan dulu. Wah, jadi luar biasa ya sih. polisi ya membantu Kata juga. Danti Pratiwi, polisi Taiwan baik ya. Menurut
Amina juga ramah sih. Iya, ramah Seperti buktinya Kak Far ini bisa ngajak mereka. Iya, ajak ngobrol. Kalau gitu next time mau ngajak ngopi gitu ya. Ajak Iya, ngopi. ngajak main catur gitu ya. Nggak berani, lagi Ya, enggak. bertugas, Bu. Ya lagi bertugas. Maksudnya ya selama kita ini ya memang, tapi tentu saja mesti lihat situasi. Kalau dia lagi bertugas Bekerja, kita ya. ajak ngobrol ya Bakal- berarti juga ya nanti terakhir apa nggak di tengah Galak. jalan pas lagi nyebrang kita ajak ngobrol sedang dia lagi bertugas itu dia. Iya. Ya, Teman polisi. Amina ada yang pas mereka lagi liburan ke Taiwan, terus naik taksi, taksinya dibawa putar-putar. Karena mereka waktu pergi juga naik taksi, pulangnya naik taksi kok lama. Akhirnya mereka takut. Karena dia baru tanpa ada maksudnya tanpa ada teman yang tinggal di Taiwan yang lama nemenin mereka. Mereka jalan sendiri. Terus waktu pulang dibawa taksinya tuh muter-muter. Terus taksinya gitu? juga mungkin tahu karena mereka turis, terus taksinya juga nanya, kalian jalan ini benar, jalan ini bukan, jalan ini bukan. Seakan-akan itu taksinya itu Mancing. pura-pura nggak tahu jalan. Nah, akhirnya dia merasa takut, mereka turun aja. Nggak apa-apa turun, terus ketemu polisi yang anterin mereka naik mobil polisi pulang sampai rumah teman-temannya. Jadi luar biasa ya. Dan juga belumnya kejadian seperti kayak lagi ujian, tiba-tiba macet lah atau telat atau gitu, polisi juga kadang-kadang bantu ya. Iya. Ya polisi juga sebenarnya manusia juga sih. Iya sih, sebenarnya kalau memang butuh bantuan, kalau pergi ke kantor polisi juga boleh sih minta Iya. bantuan mereka gitu. Contohnya kalau dulu saya sering naik sepeda gitu kan, kayak muter-muter Taiwan. Kemudian kalau kurang air minum katakanlah ya, boleh tuh masuk ke kantor polisi minta minum ya. Pinjam WC. Bila kan pinjam WC ya boleh. Kemudian pinjam pompanya ya buat pompa ban boleh. Iya loh, serius. Iya, Oke. bisa. Bisa loh, Pantesan nih di bisa, sini bisa. Sari juga ngomong polisi Taiwan ramah, baik, menolong. Kalau Iya. ditanya arah kereta. Oke. Jadi Tanya. iya kadang-kadang Iya sih. ya kalau kita mau nanyakan arah ya, itu juga bisa, Bisa, nanya. bisa. Enggak cuma polisi aja sih, padahal masyarakat Taiwan juga kita nanya Ya, arah segala oke macam lah, biasanya mereka pasti kasih selama tahu. tidak untuk tertentu saja mungkin yang pas lagi sibuk atau gimana, tapi secara umumnya mereka ramah kok. Bakal bisa memberitahukan kemana, termasuk juga polisinya. Oke deh teman-teman, kita akhiri dulu ya untuk live-nya di FBRTISI. Udah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Ingat, jumpa. hati-hati dan sehat selalu teman-teman. Sehat selalu ya. Bye bye.